Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, masih di tema kita hari ini dengan tema ini dia keistimewaan para wanita. Masya Allah. Dan sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari guru kita Ustadz Maulana yang tadi kasih kode. Kamu pilih yang mana? Maksudnya apa? Gitu ya. Silakan Ustadz Maulana. Ya. Izin Habib Ustazah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini bagus sekali temanya. Jadi tema hari ini kelihatannya kok wanita yang diangkat. Ternyata buat laki-laki juga. Karena wanita nanti akan bisa jadi penyebab juga buat laki-laki masuk neraka. Jadi sangat penting juga wanita ini kita bahas karena keistimewaannya. Mau tahu? Kamu pilih yang mana? Atas. Tahu mana yang mau pilih? Maka wanita boleh memilih di pintu mana dia mau masuk surga. Oh itu Tepuk tangan maksudnya. dong. Wah luar biasa ternyata itu. Wanita boleh memilih di pintu mana dia masuk surga. Pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan pilih yang mana. Masya Allah. Siapa itu? Wanita yang bisa menjaga sholatnya. Bisa menjaga puasanya. Bisa menjaga kehormatannya. Serta bisa menjaga ketaatannya kepada suaminya. Maka ketika wanita itu bisa menjaga sholat 5 waktunya. Maka dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Karena kenapa? Kadang-kadang kala, maaf ya, wanita biasa ada kalanya. Wanita itu menggampangkan tentang sholat. Udah bersih dari halangan, tunda-tunda, nanti, ketinggalan sholat. Sama juga puasa. Nih tidak terasa nih, sekarang sudah masuk 16 Jumadil Akhir. 74 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. 14 hari lagi kita akan masuk bulan Rajab. Tidak terasa loh. Cobalah, ayo ibu-ibu, jamaah lagi nonton, coba catat berapa utang puasa yang belum dibayar. Cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Kenapa? Inilah kemuliaan sosok wanita jikalau dia bisa menjaga sholatnya. Sholat tepat waktu, jaga puasanya. Bagusnya setelah Ramadan yang utang-utang puasa itu dibayarnya pas puasa Syawal. Supaya enak. Kenapa? Supaya nanti aja deh, masih lama. Masih ada 11 bulan. Jangan begitu. Karena dikhawatirkan justru Anda tidak mendapatkan pilihan untuk memilih di pintu mana masuk surga. Ini luar biasa. Masuk surga aja luar biasa. Apalagi disuruh pilih masuk pintu mana. Waduh luar biasa. Ada lagi nih. Yang membuat wanita itu bisa mendapatkan pilihan untuk masuk ke surga mana. Ketika dia bisa menjaga kehormatannya. Jaga auratnya, jaga dirinya, jaga suaranya, jaga penampilannya, jaga ini, jaga ini. Makanya dilarang. Kalau di Arab itu tidak ada dego-dego. Apa tuh? Agak teras-teras gitu. Oh. Jadi tidak ada tuh lantai 2, kadang-kala ada teras jaga di atas kan. Oh balkon. Balkon namanya. Iya balkon, Iya, balkon iya. namanya. Dego-dego, apa dego-dego? Itu bahasa Bugis. Jadi balkon itu kenapa dikhawatirkan ada perempuan yang memanggil-manggil, itu tidak boleh. Maka ditutup. Maka dalam hal ini, mohon izin tanpa menggurui, maka dalam hal ini taat kepada suami pun bisa dipersilakan masuk surga di pintu mana. Masya Allah. Wah, Cuma luar biasa. 4 syaratnya padahal ya nggak berat. 8 pintu tinggal pilih. Pilih pintu duha, pintu Allah. tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu birrul walidain, pintu al-adi, pintu jihad, pintu sholat, pintu haji. Silakan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana udah mengingatkan nih ya betapa mudahnya ternyata wanita masuk ke surga cuma 3, 4. Kamu pilih yang mana? Surga. Sekarang jadi gitu ya. Oke kita masuk lagi Pak yang ke berikutnya. Nah sebelum kita bahas yang berikutnya, saya punya video tayangan nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah dan ini Masya Allah ya. Walaupun seorang wanita ternyata bukan berarti menjadikan wanita itu lemah. Karena kita punya potret Nur Aini ya mahasiswa pengangkut semen yang boleh dibilang cukup bekerja keras. Ini dia tayangannya. Nur Aini, gadis cantik 21 tahun ini tengah memikul semen dari atas truk ke dalam gudang. Satu persatu semen seberat 40 kg dan 50 kg ini dipanggul oleh Nur Aini bersama dengan 3 adik perempuannya dan adik laki-lakinya dengan sistem borongan. Pekerjaan sebagai buruh panggul semen ini dilakukan oleh Nur Aini saat liburan kuliah. Ya, gadis asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ini
merupakan mahasiswi aktif semester 4 Fakultas Olahraga Universitas Negeri Makassar. Kuliah kayak apa? Kalau saya di Makassar ada libur tuh, baru pulang ke kampung, bantu orang tua kerja. Seperti sekarang. Sekarang libur makanya bantu orang tua. Iya, karena sekarang libur semester, jadi saya bantu orang tua saya kerja. Masya Allah, tabarakallah, hebat banget Ustadz Maulana Nuraini. Saya yakin Ustadz Maulana ngangkat beras 40 kilo nggak kuat kayaknya itu. Kuat nggak? Kira-kira? Enggak kan? Enggak kan? Saya kuat kalau ada beras 40 kilo, 60, biar berapapun. Kuat untuk menyuruh orang. Menyuruh orang. Ini Masya Allah. Tapi ini Ustadz Syam ya, ini luar biasa ini Iya, ya. Masya Allah, Bicara Masya Allah. masalah tentang wanita ini yang dipikir orang punya keterbatasan, ternyata wanita ini juga sebenarnya tidak ada keterbatasannya. Kalau kita tadi melihat sosok Nuraini ya, sosok wanita hebat ini yang nggak mau menyerah dengan liburan kuliah, dia mencari rezeki dengan memanggul beras 40 sampai 50 kilo nih, Masya Allah luar biasa. Ini adalah bicara masalah Semen. Oh, semen ya, semen. Anggap aja semen dan beras itu beratnya Satu sama. Ya Allah, protes aja lagi. Ya, nah sekarang pertanyaannya nih Ustadz Syam, saya langsung aja to the point deh. Dalam pandangan Islam, bagaimana yang namanya bentuk keistimewaan yang Allah berikan kepada wanita dari keadaan sulit yang suka menimpa kita semua nih, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami semua, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pejuang yang luar biasa, Masya Allah. Meskipun dalam keadaan sulit, tapi mereka berusaha untuk melewatinya. Tinggal Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an berbunyi, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Karena kita semua akan diuji, baik laki-laki ataupun seorang wanita, laki-laki ataupun perempuan, mereka semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, diuji dengan keturunan, diuji dengan sakitnya, diuji dengan kekurangan makanan, diuji dengan kematian. Namun ternyata mereka yang berhasil melalui ujian ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wabasyiris sabirin, dan berikanlah selamat. Berikanlah mereka penghargaan, berikanlah mereka penyebatan, subhanallah. Kalau kita lihat misalnya Cristiano Ronaldo dapat Ballon d'Or, Messi dapat Ballon d'Or, itu luar biasa, subhanallah. Dapat penyematan gelar, dapat subhanallah pemberian penghargaan. Lalu siapa yang akan memberikan penghargaan bagi orang yang berhasil melewati ujian ini? Wabasyiris sabirin. Berikan penghargaan bagi mereka yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah untuk memberikan keselamatan kepada mereka? Ternyata bentuk perintahnya adalah bentuk tunggal. Bukan wabasyiru, semua manusia kasih selamat dia, tidak. Tapi wabasyiri, apa arti wabasyiri? Kamu berikan selamat kepada dia. Siapa kamu di sini? Dia adalah baginda Nabi SAW. Jadi ada nanti pemandangan yang luar biasa ketika Nabi SAW memberikan penyematan penghargaan bagi mereka yang mampu melewati ujiannya, mampu melewati musibahnya dengan kesabarannya. Sabar bukan berarti berdiam, ya udahlah ya Allah pasrah, tidak. Tapi sabar itu seperti yang diperlihatkan oleh saudara kita tadi, subhanallah, di Pinrang, seorang mahasiswi yang mampu untuk melewati ujiannya. Ternyata ketika dia pulang ke rumahnya, dia sambil membantu kedua orang tuanya. Maka subhanallah, mereka yang bersabar terus berusaha meskipun mungkin di ambang batas kemampuannya, mereka tidak menyerah. Maka mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyematan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan selamat. Selamat, subhanallah. Bayangin kita sama presiden saja diberikan selamat penghargaan, luar biasa. Kita diberikan selamat penghargaan dari orang tua kita, luar biasa. Apalagi kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi kita lalu mengatakan, "Selamat, engkau berhasil melewati ujian-ujian yang ada di dunia." Dan juga langsung datang para malaikat, "Salamun alaikum bima sabartum." Kalian semua yang mampu bersabar, selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Malaikat tidak mengatakan selamat masuk surga karena sholat kalian, tidak. Malaikat tidak mengatakan selamat masuk surga karena puasa kalian, tapi mereka mengatakan selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Kenapa? Karena semuanya butuh kesabaran. Sholat, bekerja, puasa, sedekah, semuanya butuh kesabaran. Maka mereka yang mampu bersabar melewati ujian, mereka itulah wanita-wanita yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala
Taala melalui tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan penghargaan baginya. Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali atas kesanggupan. Maksudnya adalah semua manusia diberikan kapasitas oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma di antara mereka ada yang memaksimalkan, ada pula yang tidak. Dan wanita istimewa adalah yang mampu untuk memaksimalkan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa Ustaz Syam ya. Alhamdulillah. Ternyata memang juga perempuan ini juga bisa jadi suatu penyemangat buat suaminya. Oh, Bahkan kalau iya misalnya lihat dong. istrinya udah seandainya sampai ngangkut-ngangkut semen tadi gitu, Iya. seandainya gitu ya. Paling enggak suaminya juga malu gitu ya di rumah. Wah, saya harus lebih Kalau giat suaminya lagi. normal. Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang kita lanjut lagi nih ya, kayak yang berikutnya bicara masalah tentang wanita ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita udah bicara sesuatu yang kayaknya mungkin udah lumrah didengar ya. Perempuan itu melahirkan, mengandung, menyusui. Nah, kita tanya lagi sama Habib Usman nih, mau izin nih Bib nih. Kira-kira apa lagi sih Bib nih yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada wanita dibandingkan kepada laki-laki? Apa sih Bib? Nah, Mohon salah izin satunya penjelasannya. ada sensitivitas. Sensitivitas. Kita punya istri, ini anak nih kayaknya nggak enak badan, sakit nih, tahu. Yang Gue tahu kan adalah, istri. karena, Bener Karena juga ya. sensitif. oh sensitif. Waktu saya Ini- kenapa-napa ibu saya telepon saya. Siapa? Siapa yang nanya? Ya, ini Nah, terus serius. kalau misalkan anaknya gimana-gimana, itu sensitifnya langsung dirasakan. Bib, gimana kalau sambil berdiri? Oh, sambil gini. Jangan. Ini yang di rumah udah nungguin. Oke, apa Mas Nonton Fadli, siang. Ustaz Iya, Syam, silakan, Ustaz Bib. Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi amanna billah wa bil yaumil akhir. Tubna ilallahi batin wa zahir. Wa ja'alna ya Rab mubaraka wa sa'ada wa ni'ma wa ridallahu wa ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan juga memiliki daripada keistimewaan wanita itu lebih sensitif, sangat-sangat sensitif. Kita nih kalau misalkan lagi ngapa-ngapain orang tua kita, gimana kabarnya? Itu menanyakan kabar karena mungkin ada perasaan dari orang tuanya. Kalau misalkan anaknya lagi sakit atau lagi sedih atau gimana, ada kontak batin yang dirasakan oleh wanita tersebut atau seorang ibu terhadap anaknya. Dan wanita mempunyai sensitif yang luar biasa, yang Masya Allah, yang dimana sangat peka, lebih peka daripada laki-laki. Lebih perasaan daripada laki-laki, lebih lemah lembut daripada laki-laki. Dan juga mempunyai daripada pola pikirnya yang bisa membuat sebuah penenangan dalam hati bagi suaminya. Atau juga wanita tersebut memiliki apa? Memiliki ketenangan dan suami ada di sebelahnya merasakan sebuah kenyamanan. Masya Allah. Sampai Ustadz Maulana bilang iya. Iya. Mohon maaf minta Karena ridhonya yang Ustadz bisa Maulana. menenangkan laki-laki yang emosi, Wanita. istri. Oh, berarti sekarang gak ada yang nahan emosinya Ustadz Maulana. Bib. Enak aja. Ada anak Gempa- saya 3 perempuan tahu. Nah intinya adalah wanita Masya Allah. Dan wanita itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tulang rusuk. Ya kan? Jika tulang rusuk yang paling bengkok nih. Jadi kalau misalkan mau ngelurusin nggak bisa patah. Juga wanita itu lemah lembutnya. Terhadap siapa? Terhadap kita semua. Dan bahkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lemah lembutnya terhadap kamu akan dapat hidup bersamamu. Jadi kalau kita lemah lembut, baik dia akan dekat sama kita. Tapi kalau kita galakin, kita marahin, emosional, dia kabur bisa. Dia lari atau dia lebih marah lagi, bahkan lebih emosional lagi. Itulah wanita. Sebagaimana wanita juga adalah ujian yang besar bagi siapa? Bagi seorang laki-laki. Dan salah satu surganya laki-laki bisa juga terhadap ujiannya wanita tersebut. Kenapa? Sayyidina Umar ketika ditanya, seseorang datang sama Sayyidina Umar, diliatin, Sayyidina Umar diomelin, Sayyidina Umar dimarahin ya kan, Sayyidina Umar begini. Terus laki-laki itu datang pulang, ya udahlah sama juga dia nasibnya sama saya. Akhirnya apa? Sayyidina Umar bilang, kamu kemana? Saya mau nanya sebuah permasalahan yang saya milikin. Tapi saya mau nanya bingung, karena apa? Masalahnya sama, ya kan? Masalahnya sama. Akhirnya Sayyidina Umar bilang apa? Sesungguhnya dia adalah wanita yang aku cintain. Dia merawat anak-anakku. Dia bisa sambil gendong, sambil nyapu, sambil ngepel. Kita jangankan boro-boro gendong, baru megang sebentar aja udah males. Itu wanita luar biasa, Masya Allah. Dan juga wanita adalah bentuk ujian yang besar bagi seorang suami. Kalau dia bisa membawanya, membimbingnya, insya Allah bareng-bareng masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami harus banyak sabar dan merenungkan apa yang harus dilakukannya. Dan juga harus mengalah terhadap istrinya. Karena dengan seperti itu suami akan bisa menjalin, yakni sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Siapapun kita pasti akan membutuhkan seorang istri. Siapapun kita pasti akan membutuhkan seorang istri. Saya ngelirik ke kiri dulu nih. Lirik. Bersabarlah. Nengok juga boleh, Bib. Nengok juga boleh. Oh nengok boleh. Gak ada yang larang. Bersabarlah dan berbuat baiklah terhadapnya.
ini merupakan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Karena di dalamnya keberkahan dan kebahagiaan. Dan di dalamnya penuh dengan jiwa yang tenang. Karena apa? Kalau udah ada di sebelah istri itu kita ada ketenangan. Masalah sebesar apapun. Ya kan kalau udah dekat, udah tenang, udah dekat ya Masya Allah. Itu udah ada nikmat. istri tuh nikmat banget Masya Allah luar Dan biasa. ada keberkahan di dalamnya. Keberkahan dalam hidup Rumah kita. tangga yang Masya sakinah, Allah. mawaddah warahmah, Warahmah. cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Udah kita selesaiin dulu takutnya Kita nanti doain ada- dulu deh mudah-mudahan sebelah kiri bisa Iya, insya saya nggak Allah. mau bahas terlalu panjang, nggak enak. Oke, terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Saya mau nanya sebentar, ini agak sensitif pertanyaannya. Ustaz Maulana, Asik, ini ya Allah. ada yang nanya sama Apa saya. itu? Ini kalau seandainya wanita nih, dia itu pernah melakukan kesalahan, apakah tetap mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala? Ini gimana? Wanita itu bukan malaikat, dia juga manusia biasa. Dia wajar kalau berbuat kesalahan. Ada yang nanya. Seng kanan belok kiri urusannya dia. Aduh. Itu namanya wanita, memang begitu wanita. Memangnya wanita itu tidak pantas untuk berbuat kesalahan. Seandainya dia adalah malaikat, tidak apa-apa dia salah. Mohon maaf, Ya Allah. tidak mungkin dia bersalah kalau dia malaikat. Saya cuma nanya doang, itu ada yang nanya titip tanya sama Ya saya. Allah kenapa jamaah dijawab panjang begitu? urusannya nih jamaah. Iya. Ya udah Sabar, deh kalau sabar, gitu. sabar, sabar. Jangan kemana kita huker aja Bib. Jangan kemana-mana habis ini masih menjawab Gini, pertanyaan dari Gendam, jamaah. gendam, Karena mereka gendam. masih seru Bukan, banget bukan, ya. istri Tetap di gini, Islam gendam. itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kalau Puasa isinya dan Mas masalah. Fadli Dua salah kenapa buat sih? kopi. Mahmud.